Shalom on fire. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya firman-Nya akan terjadi dalam hidup kita. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, sehingga kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Mari kita boleh bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita malam hari ini boleh berkumpul di tempat ini. Amin. Bersemangat datang pada Tuhan. Amin. Mari kita boleh bersatu dalam doa, kita mau mulai ibadah kita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus yang pimpin, Kau yang bekerja ya Tuhan. Menjamah melawat setiap akan hati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami terbatas tapi Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan dalam hidup kami. Kau yang sanggup menjamah Tuhan, pribadi lepas pribadi akan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang disenangkan Tuhan lewat puji-pujian yang setiap kami boleh naikkan ya Tuhan lewat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita boleh naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita boleh bersama-sama berbahasa roh.
Tuhan. Dan kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau siap bersorak-sorai Tuhan bagi Engkau ya Tuhan. Sama-sama mari kita katakan yang memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita, amin. Dia Allah kita yang perkasa, dia Allah kita yang besar, amin. Haleluya, tidak ada nama seperti nama Tuhan kita, amin. Sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara yang nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati yang dinyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati yang menyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Dialah Raja kita, amin. Haleluya, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang percaya ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, ada kuasa di dalam nama Tuhan kita, amin. Haleluya, katakan ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus kami Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja ya Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhanku, menara yang teguh, bentang-bentang pelindung
menggagalkan rencananya dalam hidup kita. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, pertahanan dan perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, nama di atas segala nama, nama yang akan membebaskanku. Dalam kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang akan membebaskanku. Amin. Dalam kuasa Tuhan. Pada siapa? Ya siapa? Haleluya Tuhan. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan kita ada kuasa. Amin. Dialah yang sanggup menjawab doa kita, Dialah yang sanggup menguatkan kita, Dialah yang sanggup tuh mengubahkan apapun yang mustahil bagi kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita akan mengucapkan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Kami persilakan untuk Pak Iwan untuk memimpin akan persembahan kita. Shalom. Ini waktunya kita memberi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di layar laptop, komputer maupun gadget Bapak Ibu ada nomor rekening GB Modern Land, dan Bapak Ibu bisa scan QRIS untuk semua pembayaran online. Mari sebelum kita memberi, saya ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, Kau dahsyat buat setiap kami, Kau Allah yang luar biasa. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, buat kasih, anugerah, dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dan hentinya di dalam hidup kami. Buat hari-hari yang Tuhan beri. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dan ucapan syukur dengan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami Tuhan, kuduskan untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, dan segalanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membacakan Pentakosta ketiga yang akan dipimpin oleh Pak Freddy. Shalom. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus.
Hari ini kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri kemuliaan. Kalau kita bersorak-sorai, haleluya. Biarlah Pentakosta ketiga boleh digenapi oleh Tuhan. Jiwa-jiwa, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hinarala bara syakarala bara labara takarala bara labara labara syakarala bara labara. Hinarala mara takuriara labara 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 syakarala bara labara. Terukur kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Tak terhitung kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya la bara syakara la bara 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 la bara. Inna la mara takut ya la bara syakara la bara takara la bara la bara la bara la bara. Inna la mara takut ya la bara syakara la bara la bara la bara la bara la bara takara la bara syakara la bara.
Terima kasih Tuhan. Pemeliharaanmu sampai hari ini dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang begitu baik Tuhan. Hari-hari ini biar kami terus nanti-nantikan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau segalanya Tuhan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini Engkau berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Biar hati kami terbuka Tuhan untuk Engkau koreksi, untuk Engkau berbicara. Biar Tuhan benih firman-Mu jatuh di tanah yang baik, berbuah di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan mendengar seperti seorang murid. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus bekerja di hati kami, di rumah kami masing-masing Tuhan. Saat pemberitaan firman Tuhan, kuasa firman-Mu mengubah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita, sorakan haleluya. Haleluya. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Pak Audi dan Ibu Mona juga tim penggembalaan GBI House of Grace atas kepercayaan yang diberikan. Untuk malam hari ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya boleh persilahkan media untuk menyiapkan akan slide-nya. Nah saudara, hari-hari ini kita tahu kita ada di waktu-waktu setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan sebelum kenaikan Tuhan Yesus. Dan kalau di dalam firman Tuhan kita melihat bagaimana di waktu-waktu ini Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada para muridnya saudara. Dan salah satunya kita akan melihat di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Di mana di situ dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kita akan membaca bersama saudara ayat-ayat ini, di mana pada permulaan dari perikop ini kita akan melihat keadaan murid-murid di tepi pantai Danau Tiberias. Jadi saudara, waktu Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, kita mau lihat bagaimana keadaan murid-murid pada saat itu di pantai Danau Tiberias. Di 4 ayat yang pertama, slide berikutnya kita akan membaca. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara di rumah boleh menyimaknya bersama-sama dengan saya. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 21 ayat 1 sampai 4. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Nah, kita baca terlebih dahulu di 4 ayat dari pasal ini saudara, di mana sewaktu kita membaca kita melihat bagaimana keadaan Petrus dan beberapa murid Tuhan Yesus di tepi pantai Danau Tiberias, di mana mereka kembali menangkap ikan. Namun ternyata saudara, setelah semalaman mereka mencoba untuk mencari ikan, mereka ternyata tidak mendapat apa-apa. Dan waktu Yesus mendatangi mereka pada siang hari, jadi setelah semalaman mereka mencari ikan tidak dapat, esok harinya pada siang hari ternyata Tuhan Yesus datang kepada mereka. Dan bahkan waktu Yesus mendatangi mereka saudara pada siang hari, mereka tidak punya lauk pauk saudara. Yang artinya saudara sangat mungkin setelah mereka semalaman mencoba mencari ikan, mereka lelah, mereka lapar, mereka ngantuk saudara. Mereka mungkin capek dan waktu mereka ternyata mendapatkan bahwa tidak ada hasil, bahkan mungkin saudara mereka merasa bahwa sepertinya tidak ada sesuatu yang didapat, mereka merasa kecewa.
Mungkin mereka merasa, aduh bagaimana ini? Nah saudara, kita mau melihat bagaimana keadaan kita masing-masing saudara. Bagaimana keadaan kita hari-hari ini, saya tidak tahu saudara, bagaimana keadaan saudara. Kita tahu Yesus sudah mati dan bangkit, namun di tengah-tengah pandemi ini mungkin kita seperti murid-murid di tepi pantai Danau Tiberias ini. Kita berusaha tetapi kita tidak mendapat apa-apa. Kita merasa lelah saudara, kita seolah-olah hilang pengharapan. Kita mungkin takut, kita mungkin khawatir saudara. Ke depan ini seolah-olah kita nggak tahu pandemi ini akan sampai kapan saudara. Saya punya saudara yang baru saja membuka usaha di awal bulan Maret lalu saudara. Di mana pada saat itu belum ada atau belum diketahui adanya pandemi saudara. Dia sudah menyewa ruko dengan begitu mahal, didesain begitu bagus saudara. Dan diprediksi karena lokasinya yang dekat dengan beberapa sekolah saudara. Dia prediksi bisnisnya akan ramai, akan laku, akan berhasil. Tapi ternyata begitu baru saja mau soft opening saudara, tahu-tahu lockdown, tahu-tahu pandemi saudara. Entah berapa banyak orang di luar sana yang merencanakan usaha mereka, yang merencanakan akan mungkin mau studi ke luar negeri, mau ini, mau itu, semua tiba-tiba berubah. Dan ke depan ini pun kita nggak tahu saudara. Kita mungkin khawatir, kita takut saudara, kita cemas. Nah saudara, bicara mengenai kekhawatiran, saya mau bersaksi saudara. Saya adalah orang yang bertumbuh dalam sebuah kehidupan di mana saya tuh orangnya penuh kekhawatiran saudara. Meskipun saya sejak muda ikut Tuhan, sejak saya masih sekolah minggu di Karsa Pemuda saudara, saya juga dengan anugerah Tuhan boleh melayani. Tetapi Tuhan proses saya untuk saya itu jangan menjadi pribadi yang khawatir. Kekhawatiran itu terus saya bawa sewaktu saya menikah, kekhawatiran itu terus saya bawa sewaktu saya punya anak. Tuhan terus proses saya. Dan Roh Kudus terus ingatkan saya, kalau saya hidup di dalam kekhawatiran, maka saudara itu sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena kekhawatiran akan membuat hidup kita tidak akan menghasilkan buah yang matang. Sekali lagi saya katakan saudara, kekhawatiran akan membuat hidup kita tidak akan menghasilkan buah yang matang. Karena kalau kita melihat di dalam Lukas 8 ayat 14, kita tahu saudara bahwa benih firman Tuhan itu jatuh di 4 jenis tanah. Dan salah satunya adalah di tengah semak duri. Firman Tuhan katakan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa saudara? Kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah saudara, Tuhan terus ingatkan saya bahwa kekhawatiran itu dapat menghimpit firman Tuhan sehingga hidup saya dan hidup saudara yang hidup dalam kekhawatiran tidak dapat menghasilkan buah yang matang. Firman Tuhan yang kita baca dalam saat teduh, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita renungkan saudara tidak bisa menghasilkan buah yang matang kalau kita terus hidup di dalam kekhawatiran. Padahal apa kata firman Tuhan saudara? Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32. Yuk kita baca sama-sama saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Katakan kiri kananmu bilang, Bapa tahu kebutuhanmu. Amin saudara. Tuhan itu tahu saudara, bahkan di dalam ayat ini Tuhan itu menyebut dirinya sebagai Bapa. Bapa yang menyediakan kebutuhan akan anak-anaknya saudara. Saya teringat Rick Warren, hamba Tuhan yang menulis buku Purpose Driven Life. Beliau berkata bahwa orang yang khawatir adalah orang yang bertindak seolah-olah tidak memiliki Bapa di sorga. Saudara, waktu saya dengar itu saudara, saya merasa sangat sedih, saya merasa selama ini saya sudah menyedukakan hati Tuhan. Dengan kekhawatiran saya menganggap seolah-olah tidak ada Bapa di sorga yang memelihara hidup saya. Itulah orang yang khawatir saudara.
Karena di dalam ayat ini Tuhan ingatkan bahwa Bapa di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa tahu bahwa engkau memerlukan makanan, anak-anakmu memerlukan sekolah, hidupmu memerlukan biaya-biaya. Bapa tahu, saudara. Oleh karena itu biarlah malam hari ini kita mau pastikan iman kita terus bertumbuh. Supaya kita tidak khawatir, saudara, kita harus pastikan iman kita terus bertumbuh. Saya bersyukur memiliki pasangan hidup yang terus menolong saya, saudara. Terus menegur saya di saat saya mulai khawatir, dia ingatkan saya. Ya makanya suami istri saling terus mengingatkan. Suami istri terus menjadi teman pewaris dari kasih karunia. Ya saudara, pastikan iman kita terus bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Nah di tengah-tengah pandemi ini saudara, di mana kita belum bisa ibadah onsite ya. Boro-boro mau retret gitu ya saudara, dulu kita sempat ya memikirkan untuk retret GBIHOG gitu. Sempat rapat juga dengan beberapa orang. Nah saudara, tetapi kita tidak bisa menyalahkan pandemi dan kita berkata udahlah saya nggak bisa, saya nggak on fire ya. Maklumlah kan nggak ada ibadah onsite ya. Maklumlah kalau iman saya tuh kendor. Tidak saudara. Saya teringat hamba Tuhan pernah berkata bahwa kondisi kerohanian kita adalah tanggung jawab kita sendiri saudara. Kita tidak bisa menaruh nasib kerohanian kita kepada gereja. Hanya kepada gereja, seolah-olah kalau gereja saat ini belum bisa onsite, kita lalu membuat alasan. Padahal saudara, iman kita itu terus bertumbuh, kerohanian kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Amin saudara. Nah kita kembali lagi membaca saudara apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya saat penampakan dirinya di pantai Danau Tiberias. Kita lihat ayat firman Tuhannya, saya akan bacakan kembali buat saudara. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Selanjutnya, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap ini. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah saudara, apa yang Yesus lakukan setelah Yesus ternyata menemukan murid-muridnya tidak mendapat hasil apa-apa, bahkan lauk pauk pun tidak ada saudara. Maka yang Yesus lakukan adalah slide berikutnya, Yesus melayani akan kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Kita lihat saudara bagaimana Yesus membuatkan sarapan untuk murid-muridnya. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tuhan tahu mereka lapar, Tuhan tahu mereka capek, Tuhan tahu mereka semalaman gak dapat apa-apa saudara. Tuhan itu melayani mereka, bahkan Yesus maju ke depan mengambil roti memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu saudara. Yesus melayani mereka sebelum dia bangkit, dia adalah Allah yang melayani. Dan setelah dia bangkit pun saudara, dia juga melayani. Yesus memberi sebuah keteladanan kehambaan. Bagaimana Yesus menyiapkan sarapan saudara buat mereka. Waktu saya membaca ayat ini saya begitu terharu betapa Allah itu baik. Betapa Tuhan itu baik saudara. Tuhan memberikan teladan untuk melayani dan itulah memang seharusnya orang Kristen bahwa narasi hidup kita seharusnya adalah melayani.
Firman Tuhan dalam Matius 23 ayat 11 berkata, barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tuhan mengajar kita. Mungkin saudara kalau kita ada di posisi Tuhan Yesus, Yesus sudah bangkit saudara ya. Wah mungkin dia, aku udah bangkit loh, ayo puji aku atau ayo lakukan sesuatu buat aku. Enggak saudara, Yesus mau untuk melayani. Yesus mau untuk melayani. Nah saudara kalau saudara ikut KOM 100 maka ada di pelajaran 140.5 tentang memulai akan pelayanan. Di mana di dalam buku KOM itu saudara tertulis bahwa melayani adalah prioritas hidup orang percaya. Sekali lagi yuk kita katakan. Melayani adalah prioritas hidup orang percaya saudara. Berapa banyak orang percaya di sini? Amin saudara. Melayani siapa? Yang pertama adalah kita melayani Tuhan. Lewat apa saudara? Lewat persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi. Kita terus diingatkan untuk menjadi seperti Maria yang duduk dekat dengan kaki Tuhan. Saudara kalau saya terima doa berkat ya saudara, yang selalu saya ingat adalah kalimat ini. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Itu tuh saya ingat saudara karena saya tahu. Waktu saya terima doa berkat itu saudara, hari-hari saya adalah hari-hari yang penuh dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Dan saya percaya saudara bahwa pelayanan itu seharusnya lahir dari sebuah keintiman kita dengan Tuhan. Nah setelah kita melayani Tuhan di dalam hidup kita, di dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan, dengan Allah Roh Kudus. Maka yang kedua adalah kita melayani keluarga. Baik itu keluarga inti, keluarga besar. Nah saudara, dulu saya punya pemahaman yang salah tentang pelayanan. Saya berpikir bahwa pelayanan itu adalah di dalam gedung gereja. Saya berpikir pelayanan itu adalah mengunjungi orang-orang sakit dan mendoakan. Saya berpikir bahwa pelayanan itu adalah mengunjungi jemaat. Ya betul saudara, pelayanan itu seperti itu ya. Kita mengajar anak-anak sekolah minggu, kita main musik dengan talenta kita. Tetapi saudara, ternyata artinya itu begitu luas saudara. Bahwa pelayanan itu bukan hanya itu saja. Saya sudah mulai diubah paradigmanya, tidak lagi mengkotak-kotakan. Oh ini tuh pelayanan, ini tuh bukan. Oh ini tuh kudus, ini tuh gak kudus begitu ya. Saya ingat dalam sebuah seminar yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Rubin Adi saudara. Beliau itu menanyakan sebuah pertanyaan kepada para peserta pada saat itu. Saya duduk juga menjadi salah satu peserta. Dan beliau bertanya seperti ini saudara. Menurut Bapak Ibu, lebih rohani mana? Nyapu di rumah atau nyapu di gereja? Wah kita disuruh mikir saudara. Lalu ditanya, siapa yang bilang di sini lebih rohani nyapu di rumah? Wah ada beberapa yang angkat tangan. Ada juga yang angkat tangan, oh nyapu di gereja lebih rohani. Nah saudara kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saudara, lebih rohani mana? Nyapu di rumah atau nyapu di gereja saudara? Seolah-olah pertanyaannya kan ada kata-kata lebih rohani mana? Jadi kayaknya lebih rohani di gereja. Tapi ternyata jawabannya adalah sama-sama kedua-duanya itu adalah rohani saudara. Karena kalau kita melihat dalam Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia itu. Wah paradigma saya diubahkan saudara. Wah sulit sekali rasanya menganggap, oh nyiapin sarapan buat anak-anak itu ternyata hal yang rohani ya. Oh nyapu di rumah, nyetrika ya, masak goreng tempe gitu ya, bersih-bersih. Oh ternyata itu juga bisa jadi pelayanan saudara. Saya punya seorang teman yang anaknya Down syndrome saudara. Ada juga teman yang anaknya autis dan kita juga lihat beberapa keluarga-keluarga yang Tuhan anugerahkan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan mereka tidak bisa tinggalkan anak untuk mungkin melayani di dalam gedung gereja begitu ya saudara. Lalu apakah mereka tidak melayani? Mereka juga melayani saudara, mereka melayani anak-anaknya. Ya istri melayani suami, suami melayani istri, melayani keluarga saudara. Sehingga mulai saudara, saya tidak lagi hidup di dalam dualisme.
saya melihat bahwa semuanya itu untuk Tuhan. Apalagi kita suka nyanyi ya, hidupku adalah penyembahan. Artinya apa saudara? Semua yang kita kerjakan di hidup kita itu adalah penyembahan kepada Allah. Itu adalah pelayanan kepada Allah. Sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Jadi saudara, mulai besok hari Senin, waktu saudara mulai hari Senin, yes, this is Monday. Ya, jangan I hate Monday, jangan saudara. Yes, this is Monday. Ya, saya mau layani Tuhan di kantor saya. Saya mau layani Tuhan di rumah tangga saya. Saya mau melayani Tuhan waktu kita bersihin kulkas, waktu kita bersihin dapur. Kita puji Tuhan. Oh, kita sembah Tuhan, kita tahu apa yang kita lakukan buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, melayani pekerjaan Tuhan. Ya, lingkup gereja, marketplace, ya dengan talenta kita bermain musik, kita menyanyi, kita ikut drama, choir, melayani sekolah minggu dan lain sebagainya, melayani pekerjaan Tuhan. Dan juga di marketplace, juga di toko saudara, waktu saudara buka toko, ya. Lalu juga di kampus saudara, di pabrik saudara, itu juga adalah melayani pekerjaan Tuhan. Bagaimana saudara bertemu dengan customer, bagaimana saudara melayani customer, bagaimana saudara berintegritas. Itu semua juga adalah bagian di dalam melayani Tuhan. Amin saudara. Nah, kita akan kembali melihat setelah Yesus melayani kebutuhan jasmani daripada para muridnya dengan menyiapkan sarapan dan makan dengan mereka. Maka ayat berikutnya berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ayat selanjutnya, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah saudara, apa yang Yesus lakukan kepada para muridnya setelah kebutuhan jasmaninya dipenuhi? Slide berikutnya. Yesus melayani akan kebutuhan jiwani atau rohaninya. Yesus tuh tidak mengungkit kesalahan Petrus, padahal Petrus menyangkal sampai 3 kali. Yesus itu mengampuni dan memulihkan Petrus. Yesus memberi kesempatan kepada Petrus. Saudara, kalau saya di posisi Yesus gitu ya, mungkin saya udah ilfeel saudara. Tahu ilfeel ya saudara ya, hilang feeling sama Petrus mungkin ya. Bayangkan saudara, 3 kali Petrus itu menyangkal Yesus. Padahal saudara, orang yang sama yaitu Petrus pernah bilang sama Tuhan Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi apa yang terjadi saudara? Petrus menyangkal Yesus. Bukan cuma sekali saudara, tetapi 3 kali. Nah saudara, tetapi apa yang kita temukan di dalam ayat yang baru saja kita baca? Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tidak membuang Petrus saudara. Tuhan tidak menolak dia. Bahkan di akhir daripada pembicaraan itu, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Yesus gak ilfeel saudara. Mungkin kalau kita punya teman udah berkali-kali ya, udah berkali-kali kita mungkin ilfeel saudara. Tetapi Tuhan Yesus terhadap Petrus tidaklah demikian. Yesus mau melayani kebutuhan rohani jiwani daripada Petrus. Yesus memulihkan keadaan Petrus. Saudara. Keteladanan kehambaan yang luar biasa yang Yesus tunjukkan di dalam perikop ini. Nah, sebagai kesimpulan daripada pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita tahu bahwa kekhawatiran itu dapat membuat hidup kita tidak menghasilkan buah yang matang. Karena itu pastikan iman kita terus bertumbuh. Yang mau katakan amin. Yuk kita mau iman kita seperti baja.
Gembala pembina katakan hari-hari ini di mana kita masih di dalam masa pandemi. Ayo terus kejar Tuhan. Iman kita terus bertumbuh. Waktu kekhawatiran datang sama Tuhan. Waktu kekhawatiran menyerang, datang sama Tuhan. Terus saudara. Dan Yesus memberikan sebuah keteladanan melayani yang tiada henti. Dalam peristiwa penampakannya kepada murid-murid di tepi pantai Danau Tiberias, yaitu sebuah keteladanan kehambaan. Di mana Yesus melayani. Melayani saudara. Yesus memberikan sebuah keteladanan yang luar biasa. Mari saudara, kita mau tundukkan kepala. Yesus peduli akan kebutuhan hidup kita. Waktu Tuhan datangi Petrus dan para murid, mereka bukan lagi penginjilan saudara. Mereka bukan lagi melakukan yang seolah-olah melakukan amanat agung atau mungkin melakukan yang kelihatannya oh ini melayani, tapi mereka lagi nangkep ikan dan ternyata gak dapat apa-apa. Di hari-hari ini, waktu Tuhan kunjungi saudara, mungkin keadaan saudara seperti keadaan para murid itu. Saudara sudah berusaha, tapi belum mendapatkan hasil. Saudara khawatir, saudara cemas. Tuhan tidak hanya peduli dengan keselamatan jiwa saudara. Tuhan tidak hanya peduli dengan keadaan rohani saudara. Tapi dia juga peduli dengan kebutuhan jasmani saudara. Tidak akan dia membiarkan kita meminta-minta roti, itu janjinya saudara. Dia peduli, dia mengerti. Bukankah Allah kita baik saudara? Mari responi firman Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah peduli. Katakan lagu ini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Mari pejamkan mata saudara. Pertanyaan yang sama Tuhan tanyakan malam hari ini buat setiap kita. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? 1 tahun lebih kita sudah ada di pandemi ini. Berbagai hal kita sudah lewati saudara. Dan Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Kita mau katakan saudara bahwa benar Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Engkau yang mau berkata, Tuhan Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Melewati semua pergumulan hidupku Tuhan. Melewati semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Melewati semua gelombang dan badai hidup ini Tuhan. Aku tahu dan Engkau pun tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Engkau yang mau berkata, aku mengasihi Engkau. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, responi Tuhan malam hari ini. Dia mau memulihkan saudara seperti dia memulihkan Petrus.
Dia mau memulihkan saudara. Dia tidak mengungkit kesalahan saudara. Dia tidak membuang saudara. Dia menyambut dan dia katakan, ikutlah aku. Ikutlah aku. Dan kita mau katakan, ya Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Di setiap kami Tuhan, dengan tangan kami yang terangkat, kami responi Tuhan malam hari ini. Kami mau katakan, Tuhan, melewati apapun dalam hidup ini, sekalipun di depan ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya Yesus pegang tangan kami. Yesus yang sudah melayani, memberikan teladan buat kami. Yesus yang akan mencukupi segala kebutuhan kami. Yesus yang menjadi Bapa dalam hidup kami. Yesus yang sudah bangkit dan menjadikan kami umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Aba, ya Bapa. Terima kasih, biar materaikan firman-Mu Tuhan malam hari ini. Oh Tuhan, betapa kami mengasihi Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ibadah anak akan diadakan besok hari Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 10 pagi via Zoom. Mari ajak anak-anak kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Shalom guys, jangan lupa besok hari Minggu tanggal 18 April 2021 akan ada ibadah Youth pukul 2 siang via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Tovan Iskandar. Jagoan cilik, ayo join ibadah Junior Church pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 4:30 sore via Zoom. Keep on fire! Banten Women Revival mengundang ibu-ibu untuk doa bersama dalam Groaning Prayer tanggal 29 April 2021 pukul 7:30 malam. Mari kita sama-sama bersatu hati untuk berdoa. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai komunitas, kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di Cool Online setiap hari Jumat pukul 7 malam via Zoom. Link Zoom seperti link ibadah malam ini. Ibadah doa malam akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 7 malam via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Budi Cahyadi, Ketua Rayon 17 Lampung. Mari kita ajak rekan-rekan kita untuk ibadah bersama. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri akan ibadah kita akan menaikkan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Helena. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang Engkau sudah beritakan Tuhan pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami agar kami jangan khawatir ya Tuhan. Agar kami meletakkan kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang memegang kendali atas setiap kehidupan. Dan Engkau Tuhan yang sudah memegang hari esok. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera dan penuh dengan pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bagi Ibu PS Haryanto ya Tuhan Yesus. Biar hikmat, wahyu, hadirat Tuhan, tuntunan Tuhan ada di dalam setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Sehingga terjadi kelepasan, kesembuhan, bahkan penuaian jiwa-jiwa terjadi ya Tuhan Yesus untuk kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi suami hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Muga Yonatan Minardi, dan juga anak-anaknya Tuhan Yesus, Jason dan Samantha Tuhan. Biarlah keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan selalu ada di dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Gembala Pembina, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan 4 wakilnya. Bapak Gembala Rayon 3, Bapak
Pendeta Peter Parakmimela dan Bunda Christine beserta dengan 2 wakilnya, Gembala Ranting Cabangku beserta dengan keluarga besar setiap mereka, dan juga untuk Gembala gereja kami Tuhan, Bapak Pendeta Audi Rohadi, Ibu Mona, dan 3 anaknya Tuhan Yesus, Patrick, Michelle, dan Jen Tuhan Yesus. Biarlah tali kasih Tuhan mengikat para hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, dan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, hikmat, wahyu, mujizat turun atas setiap para hamba-hamba-Mu ini. Dan Engkau Tuhan yang menjadi perisai, perlindungan bagi setiap mereka, kesehatan dan kekuatan kesembuhan menjadi bagian mereka dan bagi seluruh keluarga besar para hamba-Mu ini, sehingga mereka menunaikan tugas untuk membawa jemaat Tuhan, menuntun dan memimpin kepada kehendak Tuhan sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa bagi pemimpin bangsa kami Tuhan, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, dan seluruh aparatur pemerintahan yang ada, dan juga tim garda terdepan Tuhan Yesus, baik itu bagian kesehatan dan juga bagian keamanan Tuhan Yesus. Biarlah Bapak Engkau berkati setiap mereka Tuhan. Beri para pemimpin-pemimpin kami Tuhan hati seperti hati hamba Tuhan itu. Dan biarlah para pemimpin melalui para pemimpin kami membawa kesejahteraan dan juga kedamaian atas masyarakat Indonesia. Dan biarlah Tuhan Kau pakai mereka Tuhan Yesus untuk memberi bangsa kami ini Tuhan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, bangsa kita. Ampuni bangsa kami Tuhan Yesus. Biar belas kasih Tuhan turun atas bangsa kami. Turun tangan kasih Tuhan turun atas bangsa kami. Dan biarlah Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan yang kami sembah seumur hidup kami. Dan anugerah Tuhan yang membuat kami, yang mengizinkan kami, agar kami boleh hidup ya Tuhan. Luputkan bangsa kami dari setiap rancangan-rancangan kegelapan Tuhan. Jauhkan dari rencana-rencana kejahatan ya Tuhan. Dan lalukan bangsa kami dari setiap bahaya. Dan baik itu kejadian-kejadian alam Tuhan, bahkan kecelakaan, sakit, penyakit, pertikaian antar suku, antar ras, antar bahasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, persatukan hati setiap kami Tuhan Yesus. Kami disatukan oleh karena dan oleh karena keberadaan kami Tuhan yang membawa dampak yang baik bagi negeri kami ini. Semua karena campur tangan Engkau Tuhan atas setiap kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami. Dan bangsa kami boleh dipulihkan Tuhan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami. Dan bangsa kami dilawan oleh Engkau ya Tuhan. Dan keselamatan jiwa terjadi atas bangsa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di sorga, di Indonesia seperti di sorga, bahkan di tempat kami Tuhan Yesus, sama seperti di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat HOG Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati setiap mereka yang beribadah secara online, baik itu streaming Tuhan. Biarlah Tuhan sertai setiap mereka, setiap pergumulan mereka Tuhan Engkau yang menjawab. Dan Engkau Tuhan yang terus menjadi perisai Tuhan dan perlindungan bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi setiap jemaat Tuhan. Kami naikkan doa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah Engkau sembuhkan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang Tuhan sudah sembuhkan. Biarlah Tuhan lebih lagi Tuhan menjamah setiap mereka, dan Engkau yang akan menyembuhkan mereka dengan sempurna lagi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Evi yang akan melakukan tindakan operasi pada hari Senin Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang bekerja melalui setiap tangan-tangan tim medis,
sehingga operasi boleh berjalan dengan lancar. Dan berkati setiap obat-obatan, makanan, vitamin yang masuk ke dalam tubuhnya Tuhan, dan biar mempercepat proses kesembuhan dan pemulihan operasi, pasca operasi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Bapak AG yang sedang mengalami sakit Tuhan. Biarlah kiranya tangan kasih Tuhan terulur untuk menjamah seluruh tubuh hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga ia boleh disembuhkan, dipulihkan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan kami naikkan doa untuk keponakan kami Tuhan, Natalia Anggia Putri Tuhan, yang sedang dalam proses mencari pekerjaan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik untuknya, juga terbaik bagi masa depannya. Dan biarlah ia juga melihat campur tangan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya, dan boleh memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, Bapak Stefanus Puji Tuhan, terima kasih untuk operasinya Tuhan. Dan biarlah kami berdoa kiranya tangan kasih Tuhan terulur untuk menjamah dan menyembuhkan secara sempurna mata hamba-Mu ini Tuhan. Dan terima kasih Bapak, kami percaya apapun yang kami bawa Tuhan, kami doakan, Tuhan akan menjawab lebih daripada yang kami minta. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, kami siap menerima berkat yang datangnya daripada-Mu dan berdoa seperti Yabes berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak untuk segala firman-Mu. Engkau memberkati firman itu sehingga firman itu menjadi kehidupan buat kami ya Tuhan. Firman itu bertumbuh dan kuat dalam hidup kami. Kau cabut setiap roh kekhawatiran daripada setiap kami ya Tuhan, daripada anak-anak-Mu ya Tuhan, dan Kau gantikan dengan sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat-Mu menyertai kami. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus Roh Kudus, yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka seisi rumahmu, keluarga besarmu, usaha pekerjaanmu, anak-anakmu, keuanganmu, bisnismu, kesehatanmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Bersama-sama kita katakan amin.